Belalang sembah adalah sejenis serangga daun yang dikenal karena kemampuannya meniru bentuk dan tekstur daun dengan luar biasa. Mereka termasuk dalam keluarga Pilidae dan sering dijumpai di daerah-daerah tropis di Asia Tenggara. Bentuk tubuh dan adaptasi mereka memungkinkan mereka berbaur dengan lingkungan sekitar dan sulit terlihat oleh pemangsa. Belalang sembah memiliki keunikan dalam kemampuannya untuk bersembunyi dengan meniru bentuk daun dan ranting. Ini sangat membantu mereka menghindari pemangsa dan memungkinkan kamuflase yang efektif di luar lingkungan mereka. Selain itu, suara yang dihasilkan oleh belalang sembah sangat unik dan sering dianggap mirip dengan suara angin atau gemercik air. Rata-rata umur hidup belalang sembah berkisar antara 6 hingga 8 bulan dalam penangkaran. Di alam liar, umur hidup mereka mungkin lebih pendek karena faktor-faktor seperti predator, penyakit, dan kondisi lingkungan. Tertariknya banyak orang dengan belalang sembah mungkin disebabkan oleh keunikan dan daya tarik visual dari serangga ini. Kemampuan mereka untuk meniru daun dengan begitu sempurna adalah fenomena alam yang mengagumkan dan menarik perhatian banyak orang, terutama pada pecinta serangga, fotografer alam, dan orang-orang yang tertarik dengan keajaiban alam. Selain itu, peningkatan kesadaran akan pentingnya pelestarian dan perlindungan alam mungkin juga berperan dalam meningkatkan minat terhadap makhluk-makhluk unik seperti belalang sembah. Belalang sembah berkembang biak melalui siklus hidup yang melibatkan beberapa tahap. Tahap pertama adalah pemilihan pasangan. Belalang sembah akan memilih pasangan yang sehat dan memiliki ukuran yang serupa. Yang kedua ada pengawetan telur. Setelah kawin, betina akan meletakkan telurnya di dalam atau permukaan yang sesuai. Telur-telur ini biasa diawetkan dalam lingkungan yang lembab dan hangat. Berikutnya adalah tahap nimfa. Setelah telur menetas, belalang sembah akan keluar dalam bentuk nimfa. Tahap ini melibatkan beberapa perubahan morfologi saat belalang sembah tumbuh dan mengembangkan sayap. Yang keempat adalah pemeliharaan dan pemberian makan. Selama tahap infa, belalang sembah memakan daun-daun segar dengan lingkungan yang tetap lembab. Yang kelima ada pergantian kulit. Sepanjang tahap nimfa, belalang sembah akan mengalami beberapa kali pergantian kulit atau yang biasa disebut molting. Saat mereka tumbuh, kulit lama dilepaskan untuk memberi tempat pada pertumbuhan yang lebih besar. Berikutnya adalah tahap dewasa. Setelah beberapa tahap, nimfa dan pergantian kulit, belalang sembah akan mencapai tahap dewasa. Di tahap ini, mereka memiliki ukuran dan bentuk yang mirip dengan dewasa dan siap untuk berkembang biak. Belalang sembah dan belalang biasa memiliki perbedaan dalam beberapa aspek, terutama dalam penampilan dan perilaku. Perbedaan pertama adalah penampilan fisik. Belalang sembah memiliki kemampuan meniru bentuk daun dengan sangat baik. Tubuh mereka pipih dan lebar, dengan tepi-tepi yang bergigi menyerupai bentuk daun. Mereka sering memiliki warna dan pola menyerupai daun-daun yang membantu mereka bersembunyi dari pemangsa. Sedangkan belalang biasa memiliki bentuk tubuh yang lebih bulat atau silindris, dengan warna yang lebih bervariasi. Mereka umumnya tidak memiliki kemampuan meniru bentuk dan tekstur daun seperti belalang sembah. Yang kedua adalah kemampuan mimikri. Keunikan utama belalang sembah adalah kemampuannya untuk meniru daun. Ini membentuk mereka terlihat seperti bagian dari lingkungan mereka dan memiliki
cara untuk menghindar perhatian dari pemangsa. Sedangkan belalang biasa umumnya tidak memiliki kemampuan untuk meniru bentuk atau tekstur lingkungan mereka dengan sebaik belalang sembah. Yang ketiga adalah habitat dan distribusi. Belalang sembah biasanya ditemukan di daerah-daerah tropis di Asia Tenggara dan Australia, terutama di hutan-hutan dan lingkungan dengan vegetasi lebat. Sedangkan belalang biasa lebih tersebar secara global dan dapat ditemukan di berbagai habitat, termasuk padang rumput, hutan, dan daerah bersemak. Berikutnya adalah perilaku makan. Belalang sembah mayoritas merupakan herbivore yang makan daun-daunan. Sedangkan belalang biasa dapat menjadi herbivore atau karnivore tergantung pada spesiesnya. Beberapa jenis makanan tanaman, sementara yang lain adalah pemangsa serangga. Yang kelima adalah suara. Belalang sembah biasanya tidak menghasilkan suara yang terdengar. Sedangkan belalang biasa menghasilkan suara dengan cara menggesekkan sayap atau kaki mereka dan menghasilkan bunyi yang dapat dikenali. Perbedaan ini menunjukkan adaptasi yang berbeda antara kedua jenis belalang dalam merespon lingkungan dan bertahan hidup.